Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Alfriwana dengan NIM A25122094. Saya dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang energi bebas Gibbs. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut untuk mengetahui apa itu energi bebas Gibbs, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu entalpi dan apa itu entropi. Nah, entalpi ini adalah energi yang dilepaskan atau diserap selama berlangsungnya proses reaksi. Entalpi juga merupakan perpindahan kalor secara konstan, dapat disimbolkan dengan delta H. Kemudian entropi. Nah, entropi adalah ketidakaturan sistem atau sifat termodinamika yang harganya akan meningkat ketika terjadi perubahan kalor dan menurun ketika adanya pengurangan kalor. Nah, karena kita sudah tahu apa itu entalpi dan apa itu entropi, kita masuk pada energi bebas Gibbs, di mana energi bebas Gibbs ini merupakan salah satu metode pengukuran termodinamika. Nah, energi bebas Gibbs ini menghitung kerja reversible maksimum yang dapat dilakukan oleh sistem termodinamika pada suhu dan tekanan yang konstan. Persamaannya itu G sama dengan H dikurang T dikali S, di mana G adalah energi bebas Gibbs, H adalah entalpi, T adalah suhu, dan S adalah entropi. Teman-teman harus perhatikan bahwa H itu adalah entalpi dan S itu adalah entropi. Kemudian perubahan energi bebas Gibbs. Nah, persamaannya yaitu delta G sama dengan delta H dikurang T dikali delta S, di mana delta G adalah perubahan energi bebas Gibbs, delta H adalah perubahan entalpi, delta S adalah perubahan entropi, dan T adalah suhu. Teman-teman juga harus memperhatikan bahwa delta G itu akan bernilai positif jika reaksinya itu tidak berlangsung secara spontan, dan delta G sama dengan negatif jika reaksinya itu dapat berlangsung secara spontan, dan delta G itu akan bernilai sama dengan 0 jika ia mengalami seimbang atau keseimbangan. Nah, teman-teman dapat memperhatikan contoh soal di mana contohnya itu perhatikan reaksi pembakaran metana CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Nah, jika diketahui harga perubahan entropinya min 362,2 Joule per mol Kelvin dan perubahan entalpinya min 590,4 kilojoule per mol, hitung harga perubahan energi bebas Gibbs pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, di sini diketahui bahwa delta S-nya atau perubahan entropinya itu min 362,2 Joule per mol Kelvin, sedangkan untuk delta H-nya atau perubahan entalpinya itu min 590,4 kJ per mol, dan untuk suhu atau T-nya itu sama dengan 25 derajat Celcius. Tapi kita akan mengubah ke dalam Kelvin, jadi 25 derajat Celcius ditambahkan 273 Kelvin sama dengan 293 Kelvin. Yang ditanyakan itu perubahan energi bebas Gibbs-nya atau delta G. Jadi delta G sama dengan delta H dikurang T dikali delta S sama dengan
delta H-nya min 590,4 kJ per mol Kelvin dikurang suhunya 293 Kelvin dikali delta S-nya min 362,2 kJ per mol sama dengan min 590,4 ditambah 69,2 menghasilkan min 521,2 kJ per mol. Nah, di sini yang hasil didapatkan itu negatif 521,2. Jadi dia itu delta G-nya itu reaksinya itu dapat berlangsung secara spontan. Nah, teman-teman harus perhatikan juga bahwa perubahan suhu terhadap nilai perubahan entropi dan nilai perubahan entalpi, perubahannya itu sangat kecil atau dia berpengaruh tetapi sangat kecil, sedangkan perubahan energi bebas Gibbs itu pengaruhnya sangat besar. Nah, contohnya itu diketahui reaksi C2H4 ditambah HCl menghasilkan C2H5Cl pada suhu 298 Kelvin, delta H-nya min 91,8 kJ per mol dan delta K-nya min 25,9 kJ per mol. Hitung pada suhu 1000 Kelvin. Nah, diketahui di sini bahwa delta H-nya itu min 91,8 kJ per mol, sedangkan delta G-nya itu min 25,9 kJ per mol. Yang ditanyakan itu T dikali delta S. Jadi persamaannya delta G sama dengan delta H dikurang T dikali delta S. Untuk suhu 298 Kelvin kita pindoroskan menjadi T dikali delta S sama dengan delta H dikurang delta G. T dikali delta S ini sama dengan untuk delta H-nya itu min 91,8 dikurang delta G-nya min 25,9 menghasilkan min 65,9 kJ per mol. Dan untuk delta S, nah delta S-nya itu sama dengan min 65,9 dikali 1000 per T atau suhu sama dengan 65.900 dibagi 298 menghasilkan min 221,14 Joule per mol Kelvin. Nah, untuk suhu 1000 Kelvin persamaannya delta G sama dengan delta H dikurang T dikali delta S sama dengan 91,8 dikurang 1000 dikali min 221,14 dibagi 1000. Kenapa di sini dibagi 1000? Karena min 91,8 ini kilojoule, sedangkan min 221 ini joule. Jadi kita bagikan 1000 agar menjadi kilojoule. Jadi hasilnya min 91,8 ditambah 221,14 menghasilkan positif 129,34. Nah, selanjutnya kita masuk pada menerapkan perubahan energi bebas. Nah, perubahan energi bebas ini menunjukkan reaksi berlangsung bebas atau tidak, tergantung pada delta H dan delta S-nya. Nah, di sini ada 4 kondisi, di mana kondisi yang pertama itu delta H dan delta S sama dengan positif, maka reaksinya itu didorong oleh entropi bersifat endotermik, di mana delta H sama dengan positif, tidak berlangsung pada suhu kamar, berlangsung jika suhunya dinaikkan. Kemudian contohnya itu dia pelelehan dan pendidihan,
reaksi dekomposisi, elektrolisis, dan reaksi pelarutan. Kemudian kondisi yang kedua yaitu delta H dan delta S sama dengan negatif. Nah, dia reaksinya dikendalikan oleh entalpi bersifat eksotermik atau delta H sama dengan negatif. Kemudian dapat dilakukan pada suhu rendah. Kemudian kondisi yang ketiga, delta H sama dengan negatif dan delta S-nya sama dengan positif. Jadi dia itu dapat berlangsung pada semua suhu. Reaktan menghasilkan metastabil, akibatnya itu energi aktivasi sangat tinggi. Contohnya itu reaksi dekomposisi dan pembakaran organik. Kemudian kondisi yang keempat, delta H sama dengan positif dan delta S sama dengan negatif. Nah, dia itu tidak dapat berlangsung secara spontan. Demikian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.